3, 2, 1, go! Mina konbanwa, welcome back in my YouTube channel Syafira Azifa. Dan kali ini aku mau ke Onagawa karena malam ini Onagawa ada Hanabi. Jadi sepulang kerja langsung siap-siap dan ini kita menuju ke stasiun Watanoha. Oke, ikutin terus keseruan kita. Oke, sampai di Eki langsung kita beli tiketnya dan harganya itu murah banget, cuma 210 yen aja buat sampai ke Onagawa. Murah banget loh guys. Oke, setelah dapet tiketnya kita langsung keluar buat nunggu keretanya datang. Gak bosen buat nunggu keretanya karena kebetulan hari ini tuh cuacanya cerah banget guys. Jadi sembari nunggu kita bisa selfie-selfie pakai iPhone-nya senpai. Dan di sini kita ditanya-tanyain sama Filipin Jing yang ramah banget, jadi Nihongowa karena aku temu kita nyoba jawab sebisa mungkin pakai bahasa Jepang. Rakunin. Rakunin Filipin Jin ita desho? Aru-shu. Hai, いるでしょ? はい、います。何人? Filipin Jin. Filipin Jin bukan. Iつから行ったの? 1ヶ月ぐらい。新しい。あそこなんかモスリムいた? あるのな。あの子? はい。いたの? まだ。でもわかります。わかった? はい。新聞見たから。あと私の近くの会社。Ini orang Prasimantoro, anaknya bakul jenang guys. Ini pasangan suami istri. Dua-duanya asal Indonesia. Jadi Jisusa itu bisa nikah loh di Jepang. Wow. Pengantin baru. Keretanya udah sampai dan langsung aja kita masuk ke kereta. Kebetulan dapat tempat paling depan jadi bisa video rel keretanya di depan. Oke, langsung kita berangkat. Buat sampai di Eki Onagawa, kira-kira kita memerlukan waktu sekitar 15 menit perjalanan. Dan di sini kita lihat pemandangan alam yang seger banget, indah, ijo-ijo. Ada juga lautnya karena sekedar buat informasi di Miyagi khususnya Isinomaki itu deket sama laut. Ya walaupun deket sama laut sih, tapi di sini makanan laut itu mahal-mahal guys. Beda sama di rumahku wilayah Paranggupito, itu hampir setiap hari bisa makan ikan laut dan di sini tuh harganya termasuk mahal makanan lautnya. Oke guys, setelah ini kita bakal memasuki terowongan dan ngeliat terowongan jadi keinget film Train to Busan dan keinget zombie. Itu filmnya keren banget, kalian udah pada nonton apa belum? Tiba kita di Eki Onagawa. Oke, langsung kita turun dan kita menuju ke lokasinya. Nah, di tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang suka nongkrong-nongkrong malam. Pemandangannya bagus. Ada lampu-lampunya juga indah banget. Cocok juga buat kalian yang mau pacaran di sini. Buat yang gak jomblo ya.
Dan udah lumayan ramai banget guys, karena ini katanya Hanabi pertama setelah corona beberapa tahun. Jadi ini udah lama gak diadain dan tempatnya cukup ramai di sini. Berasa banget kayak ngawal pengantin baru ya guys, tapi nggak apa-apa, sakinah mawaddah warahmah buat pengantin baru, semoga langgeng sampai akhir, amin ya robbal alamin. Dan ini kita sembari lihat-lihat mencari-cari tempat yang cocok buat kita nanti menyaksikan Hanabinya. Ini tempatnya rame banget ya guys, sampai banyak banget petugas. Jadi ini tuh kayak ada panitia khususnya buat panitia. Jadi ini tuh kayak ada panitia khusus Hanabinya. Gitu. Ini acaranya sebenarnya udah mau dimulai loh guys. Wah, rame banget guys, dan salah satu tujuan kesini tuh selain buat nonton Hanabi juga mau jajan-jajan, karena di sini banyak banget jajanannya. Dan ternyata ada juga kursi-kursinya dan ada panggungnya guys. Jadi ini kayaknya semi formal gitu deh. Gak nyangka bakal serami dan sekeren ini. Wow, ini udah ada penyambutan segala macam. Yap, dan kesalahan kita kali ini karena kita nggak mempersiapkan dengan matang, jadi kita nggak sempet juga bawa tiker buat nontonnya. Dan seperti saran dari Mbak Elsa, kalau kalian dengar, kita ngelesot aja, oke? Oke, kita nonton Hanabi tanpa tiker. Kita cari tempat dulu ya guys. 素晴らしい女川の海なのでね、ぜひ、気をつけてお帰りいただきたいと思いますが、今から楽しんでいただきたいと思います。いよいよね、本当にこの祭りのフィナーレを飾る花火大会です。ちなみにですね。Dan belum sampai kita nemu tempat, ternyata acaranya udah dimulai guys. Jadi kita nonton langsung di tempat. Oke, biar. Ini pertama kalinya di Jepang nonton Hanabi, dan di Indonesia pun gak ada yang sekeren ini. Jadi ayo kita saksikan bersama-sama keindahan Hanabi di Jepang, khususnya di langit Onagawa, Miyagi-ken. Oke, jadi kita nonton dulu dari sini karena belum nemu tempat, dan sayang banget kalau nggak di video walaupun belum terlalu gelap. Sebenarnya di sini udah menunjukkan sekitar pukul 7, tapi di Jepang itu jam 7 masih kayak jam 5 sore kalau di Indonesia, jadi masih cerah, masih terang. Ini sih indah banget sih guys. Kalau di Indonesia itu adanya kembang api kayak gini tuh palingan pas tahun baru, kalau nggak pas Idul Fitri kah ya, kadang-kadang juga ada, tapi nggak seindah ini. Jadi mari kita menikmati Hanabi bersama-sama. Hari udah semakin gelap dan ini tuh kembang apinya semakin bagus dan semakin terlihat dan semakin heboh banget guys. Sumpah ini harus cari tempat yang bagus dan pas buat nonton kembang apinya.
Cirei banget sih ini mah, dan suaranya itu sampai jantung rasanya jeduk-jeduk. Ini keren banget sih guys. Sugoi, sumpah ini mah kayak di drama-drama gila. Ih keren banget. Dan ini kita udah merapat di tepi pantai. Biar lebih jelas lagi kita nonton kembang apinya sampai enggak kepikiran buat jajan dulu. Padahal ini perut rasanya udah lapar banget, tapi ini bener-bener bikin tertegun. Ih gila. Ih sugoi. Dan sambil ngelihat Hanabi, sekedar buat nambah pengetahuan buat teman-teman yang belum paham atau belum ngerti tentang Jepangan. Jadi aku jelasin, Hanabi itu berasal dari kata hana dan bi, menggunakan kanji hana yang artinya bunga dan bi yang artinya api. Jadi Hanabi itu artinya bunga api atau kembang api gitu. Dan awal mula adanya pesta kembang api di Jepang itu bermula dari sekitar tahun 1600-an itu. Ieyasu Tokugawa, pelopor era Keisugonan Edo, itu dapat hadiah kembang api dari pedagang di Tiongkok dan Raja Inggris. Dan karena beliau suka dengan hadiahnya, ia menggunakan kembang api itu. Dan dari situlah kembang api itu mulai dikenal di Jepang. Dan setelah itu beberapa tokoh-tokoh di Jepang itu merayakan kembang api di pinggir Sumidagawa, daerah Tokyo zaman dulu, merayakan festival kembang api, menikmati kembang api gitu di musim panas. Nah, kembang api sendiri itu di Jepang mulai dikenal secara publik itu sekitar tahun 1733-an di tepi sungai Sumida alias Sumidagawa, yang tujuannya itu untuk menghibur sekaligus mengenang arwah 1 juta orang yang meninggal akibat kemiskinan di tahun sebelumnya. Jadi di Jepang itu pernah terjadi kemiskinan sekitar tahun-tahun tersebut gitu. Berbeda dengan negara-negara lain, jadi kalau di negara-negara lain merayakan dengan festival kembang api itu karena adanya sebuah acara kah seperti tahun baru atau kayak di Indonesia seperti Idul Fitri. Tapi di Jepang itu adanya festival kembang api itu hanya sekedar untuk menikmati kembang api di musim panas. Seperti halnya di musim semi kita menikmati bunga sakura yang namanya hanami. Nah, di musim panas sendiri kita menikmati kembang api yaitu dinamakan hanabi itu. Dan di saat festival hanabi itu sendiri, beberapa orang di Jepang atau turis itu menggunakan yukata. Yukata itu salah satu pakaian tradisional Jepang. Itu bukan salah satu pakaian yang wajib digunakan buat acara tersebut, tapi kebanyakan orang Jepang itu suka mengenakan pakaian-pakaian tradisional ketika ada acara-acara festival atau omatsuri seperti itu. Itu sih menurut beberapa informasi, beberapa pengetahuan yang aku baca dari beberapa artikel. Misalkan ada kata-kata yang salah atau misalkan ada hal yang kurang, mohon dibenahi di kolom komentar. Onegaishimasu. Setelah tertegun sama keindahan hanabi, akhirnya kita memutuskan untuk cari jajan, cari kuliner, dan kita memilih untuk beli potato. Tapi ngantri banget, sumpah. Kita ngantri, tapi ternyata 30 menit kemudian kita baru sadar bahwa kita itu salah berdiri di barisan antrian. Kita itu berdiri di samping barisan, dan padahal antriannya itu udah panjang banget guys. Dan akhirnya kita menerapkan jurus kelicikan kita menyelinap di barisan tersebut. Jadi kita nggak perlu
ngantri di paling belakang karena antriannya itu udah panjang banget. Kita ngantri sambil menikmati keindahan kembang apinya yang masih berlanjut, guys. Dan 1 jam kemudian kembang apinya udah selesai, tapi kita belum sampai dapetin makanan yang mau kita makan, guys. Dan waktu itu udah menunjukkan pukul 9, dimana pukul 9 itu tempat-tempat stand kuliner itu udah pada bubar dan itu udah mau tutup. Hasil karena penjualnya itu kasihan sama kita, jadi mereka bikin pesanan makanan buat kita, dimasakin buat kita. Itu yang terakhir, guys. Bener-bener jauh-jauh buat nonton Hanabi, waktu 1 jam cuma buat ngantri makanan, guys. Lari guys, karena kita itu lupa jam terakhir keretanya itu jam berapa, dan di sini itu udah penuh banget antrian yang mau naik kereta. Jadi akhirnya kita lari buru-buru, takutnya kita tuh telat buat naik keretanya karena besok harus kerja pagi. Hasil kita lari dan langsung kita pesen tiketnya. Yokata, akhirnya kita dapat tiket terakhir keretanya, guys. Akhirnya kita bisa pulang. Oke, kita nunggu keretanya di sini ya, guys. Kita lihat itu banyak banget yang mau naik kereta terakhir, jadi pasti tempatnya penuh banget ini. Dan bener ini banyak banget dan berisik, guys. Kalian tahu, karena ada juga beberapa orang yang mabuk alkohol. Di Jepang itu minum alkohol semacam itu tuh merupakan hal yang biasa dan gak diharamkan, jadi siapapun boleh minum. Oke, kita pulang, guys. Dan ini dia potatonya, guys. Sembari kita makan potato yang kita antrikan selama 1 jam lamanya. Oke, kita udah tiba di Watanoha Eki dan kita akan pulang. Habis itu makan di rumah, makan potato, dan tadi juga sambil beli kebab. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini, udah nonton keseruan aku nonton Hanabi di musim panas, dan terima kasih karena udah selalu dukung video-video aku. Dukung terus video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, kasih kritik, dan kasih requestan video yang kalian pengen buat aku bikin konten di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini, dan share ke teman-teman kalian buat nonton keseruan Hanabi di Jepang bareng Shafira Azifa. Mite kureta, arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai.